Assalamualaikum Pak. Bapak panggil saya Pak. Oh iya Nak Rafiq, silakan duduk dulu. Iya Pak. Ada apa ya Pak? Baik, sebelumnya Bapak terima kasih dulu sama Raffi karena sudah hadir ke ruang BK Bapak ini. Ya. Jadi sebelumnya Raffi nggak tahu kenapa Bapak panggil kemarin? Nggak tahu Pak. Sama sekali nggak tahu? Enggak. Nah baiklah. Jadi kebetulan Bapak dapat laporan dari pembina OSIS dan juga wakar kesiswaan bahwa mereka melihat dan langsung menyaksikan sendiri kedapatan sedang merokok. Makanya hari ini Raffi dibawa kemari langsung ke ruang BK untuk saya bimbing. Nah sekarang udah tahu? Sudah Pak. Mengakui Raffi ada merokok, benar? Ada Pak. Cuman nggak banyak kayak teman-teman yang lain Pak. Ya. Kan memang rokok harus banyak atau sedikit. Kamu tahu nggak bahwasanya rokok itu tidak dibenarkan sekolah ini. Kenapa kamu melakukan itu? Nah itu dulu yang Bapak mau tahu. Kenapa Raffi merokok? Ya, saya cuma ngikut teman-teman Pak. Habisnya mereka keren-keren Pak di sosmed, pamer-pamer mereka lagi ngerokok. Saya juga pengen Pak jadi keren ke mereka. Berarti Raffi nggak merasa bahwasanya itu juga tidak dibenarkan. Saya tidak dibenarkan sekolah juga tidak baik buat kesehatan. Gimana itu menurut Raffi? Saya nggak mikir sampai sejauh itu sih Pak, karena saya ngisep rokok juga buat keren-kerenan aja Pak, gue ikut teman Pak, yang lain juga banyak tuh. Berarti banyak teman lain juga melakukan yang seperti Raffi lakukan ya? Nah iya Pak. Nah, berarti memang kami tahu bahwasanya tidak hanya Raffi sendiri yang pernah merokok di sekolah ini, tapi kami memberikan pasti bimbingan yang selalu kami berikan kepada mereka yang memang ketahuan merokok. Nah, Raffi sendiri berarti alasan Raffi merokok itu memang karena ingin gaya-gayaan, bukan karena memang kecanduan gitu? Bukan Pak, lagipun saya juga belum lama Pak, baru coba-coba aja. Candu juga belum. Oh gitu. Nah, Raffi sendiri tahu nggak apa itu bahayanya rokok buat Raffi sendiri? Ya nggak tahu sih Pak, nggak bagus kan buat paru-paru, cuman ya buat keren-kerenan aja Pak. Kalau kamu boleh tahu cita-cita Raffi sendiri apa sih sebenarnya? Saya sih menjadi arsitek kan Pak. Nah, kebayang nggak kalau arsitek itu ternyata sakit-sakitan? Gimana tuh? Raffi tahu kan efek dari rokok tuh sakit, seperti yang Raffi bilang tadi. Selain sakit, Raffi tahu sadar nggak apa keyakinan sekolah kita selama ini mengenai rokok? Ya tahu sih Pak, sekolah juga udah membuat kesepakatan dan membuat keyakinan untuk gak boleh merokok pada setiap siswanya, nggak cuma siswa guru gitu. Ya benar sekali. Jadi keyakinan bersama kita bahwasanya guru dan siswa tidak dibenarkan merokok di sekolah dengan pamflet yang sudah ada juga. Tidak, Raffi menyadari dan komitmen kembali dengan kesepakatan keyakinan sekolah kita. Ya Pak. Apakah ini benar-benar bisa Raffi yakini dengan keyakinan sekolah ini? Sebisa yakin Pak, dengan saya yang udah kayak gini kan, saya juga janji dengan diri saya sendiri untuk nggak bakal ngulangi lagi, dan ngajak teman-teman yang lainnya juga yang masih merokok untuk berhenti Pak. Ya, alhamdulillah bagus sekali niat Raffi ini, dan Bapak yakin hari ini adalah hari terakhir Raffi merokok karena Raffi sudah mengutarakan keyakinan Raffi. Nah, menurut Raffi tadi Raffi ingin bisa mengajak teman-teman nggak merokok. Bagaimana cara Raffi bisa melakukan itu untuk sekolah? Ya kebetulan saya juga punya sosmed. Saya juga di sosmed, saya nanti bakal ngajak teman-teman yang lain buat kampanyein untuk berhenti merokok untuk teman-teman sekolah kita. Baik, alhamdulillah kalau begitu berarti hari ini Bapak sudah membimbing Raffi. Bapak nanti akan melihat tindak lanjut kemudian hasil dari kegiatan kita hari ini. Maksudnya apakah Raffi
benar-benar komitmen dengan keyakinan sekolah yang sudah Raffi sampaikan tadi. Bapak juga ucapkan terima kasih karena Raffi punya niat yang bagus, yang mau berubah dan mau mengajak teman lain untuk berubah. Baik, silakan, nanti akan saya bimbing terus Raffi. Bukan hanya hari ini, ke depan akan saya pantau bagaimana kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk mencegah kejadian ini terjadi untuk orang lain. Ya, terima kasih ya. Ya, silakan balik ke kelasnya. Baik, Pak ya. Baiklah Raffi, alhamdulillah Raffi sudah hadir di ruang BK ini. Sebelumnya Raffi tahu kenapa Raffi disuruh kemari? Ya Pak, tadi wali kelas juga udah suruh ke sini. Setelah saya membeli teman saya. Ya betul sekali. Kebetulan tadi wali kelas juga mengatakan bahwa ini Pak ada salah satu siswanya di kelas yaitu Raffi melakukan pelanggaran di sekolah ini. Nah, kalau boleh Bapak tahu sebelum memang Bapak udah tahu tapi mau lihat Raffi ini, apakah Raffi tahu apa yang menjadi kesalahan Raffi hari ini? Ya saya ngebully teman yang lemah. Oh, Raffi tadi ngebully teman. Ya. Nah, kalau Bapak boleh tahu apa alasan Raffi kenapa Raffi membuli teman? Ya, karena asik Pak ngebully dia Pak. Dia nggak ngelawan. Siapa nama temannya? Jamal Pak. Jamal. Jadi bagi Raffi itu hal yang menarik ngebully teman. Iya sih Pak. Nah, kalau Raffi yang dibully, gimana perasaannya itu? Ya, saya sedih dan juga pengen ngelawan sih yang ngebully. Ya, nah, jadi menurut Raffi sendiri, kira-kira ngebully itu baik buat kita tuh? Baik nggak buat orang lain? Sementara Raffi tadi menyadari bahwa Raffi sendiri tidak ingin dibully oleh orang lain. Bagaimana menurut Raffi? Apakah ngebully itu menurut Raffi itu boleh dilakukan? Sebenarnya tidak boleh Pak. Cuman karena keegoisan saya untuk kesenangan sendiri, saya ngebully teman. Ya. Nah, ini sekali lagi Bapak mau tanya, selain alasan karena memang senang-senang, ada nggak alasan lain Raffi kenapa ngebully? Ya, nggak ada sih Pak, cuma itu aja. Dan dia juga nggak bisa ngelawan kan. Jadi seperti dia. Nah, oke. Benar, berarti itu alasan utama Raffi ngebully teman. Nah, tadi Raffi bilang bahwasanya nggak baik ngebully teman itu, karena dampaknya buruk. Nah, Raffi sendiri tahu nggak keyakinan sekolah kita mengenai bully? Apa yang menjadi keyakinan bersama kita mengenai bully ini di sekolah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, baik Bapak ingin sampaikan kembali, mungkin Raffi lupa bahwa sekolah ini adalah tempat semua orang ingin bahagia. Nah, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada ejek-mengejek. Nah, bully itu dampaknya sangat buruk buat masa depan seseorang. Kenapa? Karena setiap orang berbeda-beda. Bila perbedaan itu tidak bisa diakomodir dengan baik oleh sekolah, maka masa depan setiap anak ini akan bisa berantakan, bisa rusak karena dia merasa down. Nah, tahu kan Raffi kesepakatan bahwasanya sekolah itu tidak boleh ada bully, ada tawuran, perkelahian. Apakah Raffi sudah ingat kembali dengan keyakinan sekolah kita? Sudah. Nah, kira-kira dengan kejadian ini apa yang Raffi akan lakukan? Kan wali kelasnya juga pasti marah ini, teman-teman juga marah, sekolah juga termasuk pasti ada konsekuensi. Nah, apa yang Raffi bisa lakukan setelah ini? Ya, pertama-tama saya minta maaf untuk korban. Minta maaf sama korban, ya oke. Minta maaf sama teman-teman yang lain, sama guru yang lain, Ya, sama pihak-pihak yang saya rugikan. Saya bukan minta maaf. ya bagus sekali, alhamdulillah. Nah, Raffi atas kesadaran sendiri ingin minta maaf kepada teman yang tadi dibully, kepada wali kelas dan teman-teman yang lain. Artinya Raffi punya kesadaran bahwasanya inilah keyakinan kita bersama, maka kita harus menjalani demi kenyamanan kita. Benar kan seperti itu kan? Nah, selain itu apa yang Raffi akan lakukan ke depannya? Setelah tadi minta maaf, apalagi yang akan Raffi lakukan setelah kejadian ini? Yang pertama saya nggak bakal ngulangi itu lagi. Ya, Saya bakal berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan saya juga bakal menolong orang-orang yang
tertindas seperti teman-teman saya yang pernah saya bully. Bagus sekali, alhamdulillah kalau begitu. Berarti Raffi bisa membantu teman-teman lain yang dibully, minimal bagaimana cara bantu kita cegah bully itu tidak terjadi di sekolah kita. Baik, terima kasih Raffi. Nanti silakan Bapak lihat, akan Bapak sama-sama kita kolaborasi. Saya lihat bagaimana tindak lanjut Raffi terhadap komitmen keyakinan kelas tadi. Ya, baik. Terima kasih Raffi. Akan balik ke kelas. Jujur awalnya saya kira saya bakal dimarahin habis-habisan, bakal dihakimi, ternyata enggak. Semua itu di luar perkiraan saya, di luar ekspektasi saya, dan sebenarnya apa yang saya pikirkan itu tidak benar terjadi. Bahkan sebaliknya, saya dibimbing dengan cara yang baik, tidak direndahkan sama sekali, tidak disalahkan sama sekali, tidak dihakimi. Dan pembimbing juga memberikan kesempatan untuk saya supaya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk depannya. Jadi yang saya kira awalnya itu bakal dihakimi dengan mungkin dengan hinaan atau direndahkan, ternyata enggak. Bahkan saya sekarang karena bimbingan yang diberikan, saya bisa mempunyai tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya, segitu aja sih dari saya.